Ya Allah. Angin kencang disertai gempa bumi mengguncang Kabupaten Tanggamus, Lampung. Meski tak ada korban jiwa, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Masjid tebang. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik terjadinya angin kencang yang merusak atap kanopi masjid dan menimpa sejumlah sepeda motor yang terparkir. Di Desa Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, sejumlah rumah dan gedung PAUD dilaporkan rusak akibat hembusan angin. Gempa berkekuatan magnitudo 3,7 ini terjadi pada kedalaman 5 km dan berlokasi di 9 km barat laut Tanggamus, Lampung. Kanopi masjid itu ambruk sama ada juga kanopi warga dan juga ada pohon ambruk, pohon rubuh, tapi agak jauh dari rumah warga, sekitar 10 meter lagi mau kena rumah warga itu. Alhamdulillah nggak ada, tapi ada motor 2 yang mampir sholat zuhur itu tertimpa. Menurut BPBD Tanggamus, gempa yang terjadi memicu cuaca ekstrim berupa angin kencang. Petugas kepolisian dan warga setempat bergotong royong membersihkan puing dan batang pohon yang menghalangi akses jalan. Petugas menghimbau warga sekitar untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Sopir beda korban deh, bangun lagi dari keteretan deh. Belasan ibu-ibu rombongan takziah terjun ke jurang setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terperosok dan terguling di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Para penumpang yang seluruhnya ibu-ibu menjerit histeris saat mobil mulai oleng dan akhirnya terjun ke jurang. Jurang yang cukup dalam itu membuat para penumpang tidak bisa menyelamatkan diri hingga terjun bersama mobil pickup yang ditumpanginya. Proses evakuasi para korban pun berjalan dramatis. Kecelakaan diduga terjadi karena kondisi jalan tanjakan yang rusak dan licin, serta mobil pickup yang tidak kuat menanjak, sehingga meluncur mundur dan terperosok ke dalam jurang. Warga setempat bahu-membahu mengevakuasi para korban dari dalam jurang, sembari menunggu bantuan dari pihak terkait. Mobil pickup yang nyangkut di bibir jurang akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan alat berat dan dibantu oleh warga setempat. Kendaraan mengalami selip dan masuk ke jurang. Itu rencana mau kemana itu dan mobil itu? Rencana habis pulang dari kegiatan. Akibat insiden tersebut, 1 orang meninggal dunia serta 2 orang lainnya mengalami luka-luka dan telah dirawat di Puskesmas Tambelangan. Korban meninggal dunia atas nama Halimah langsung dibawa ke rumah duka di Desa Nyeloh, Kedung Adung, Sampang, Jawa Timur untuk segera dimakamkan. Dua orang yang merupakan admin serta anggota grup media sosial Facebook G Surabaya diringkus jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kedua pelaku yang berhasil diringkus aparat tersebut adalah warga Dupak, Surabaya yang berperan sebagai admin grup dan warga Pakis, Surabaya yang berperan sebagai member aktif. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa grup G Surabaya tersebut telah diikuti oleh lebih dari 4.500 orang dan telah dibentuk sejak 14 Maret 2021 silam. Wahyu menjelaskan setiap anggota dari grup tersebut dapat mengunggah foto, rekaman video, dan lainnya yang berkaitan dengan penyuka sesama jenis. Tujuannya agar semua anggota yang tergabung dalam grup tersebut dapat merasakan kepuasan. Anggota melakukan pengamatan dan pemantauan grup tersebut. Ternyata isinya bermuatan yaitu terkait kesusilaan serta meresahkan masyarakat. Selanjutnya anggota melaksanakan profiling dan penangkapan terhadap pelaku admin grup Facebook G Surabaya tersebut. Atas perbuatan mereka, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak 12 miliar rupiah.
Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita Satu Malam. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Sudah sekali Berita Satu Malam spesial hadir menemani Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Ada 3 informasi utama yang kami sajikan dan hadirkan malam hari ini untuk Anda pemirsa. Informasi utama yang pertama pemirsa, peristiwa keji terjadi di pesisir selatan Sumatera Barat. Kesal lantaran tak diberi pinjaman uang, pria tega mutilasi hingga memakan jasad temannya. Hal ini terungkap saat pelaku melakukan reka ulang pembunuhan sebanyak 18 adegan. Yang menuju ke highlight berita kita berikutnya pemirsa, ini menjadi informasi kedua. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada seorang balita perempuan bernama Arumi, ini berusia 16 bulan. Ternyata harus diamputasi. Lantaran hal ini disebabkan dugaan malpraktik medis. Orang tua balita ini pun menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak medis yang menangani anak mereka. Kita beralih ke informasi yang ketiga pemirsa. Ini informasi dari mancanegara. Konflik Iran-Israel kian memanas. Iran kian gencar melakukan serangan ke Israel. Mulai dari pemukiman hingga kilang minyak milik Israel jadi sasaran serangan. 24 warga Israel tewas. Sementara korban lainnya pemirsa, Iran saat ini lebih banyak hingga menyentuh total 224 korban jiwa. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan berbagai informasi menarik untuk Anda dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Adinda Putri, Berita 1 Bersatu menginspirasi. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang lansia alami patah tulang di bagian kaki setelah terlibat kecelakaan dengan truk trailer. Dirinya terserempet hingga masuk ke dalam kolong kendaraan besar tersebut.